Cerita dimulai ketika sepasang suami istri menceritakan kehidupan pribadi mereka. Terungkap bahwa mereka bertemu saat bekerja di grup Queens sebelum menikah. Hein, putri dari keluarga konglomerat, menyamar sebagai pekerja magang di perusahaan ayahnya yang merupakan bagian dari grup Queens. Hein seringkali ceroboh, sehingga Hyung-woo terpaksa membantunya. Saat itu, Hein berpikir Hyung-woo menyukainya, dan akhirnya Hyung-woo mengaku bahwa dia mulai jatuh cinta pada Hein setelah sering menghabiskan waktu bersama di tempat kerja. Perlahan, mereka semakin dekat. Hyung-woo, yang mengira Hein berasal dari keluarga miskin, tidak peduli dengan status sosialnya karena sudah sangat mencintainya. Di sisi lain, ibu Hyung-woo mendesak putranya untuk segera menikahi Hein jika ia serius. Namun, hubungan mereka hancur ketika Hyung-woo mengetahui bahwa Hein adalah pewaris grup Queens. Meskipun begitu, Hein secara dramatis datang ke kampung halaman Hyung-woo dengan helikopter, berusaha meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah membuatnya sedih. Ironisnya, pernikahan mereka tidak membawa kebahagiaan bagi Hyung-woo. Meski Hyung-woo di depan umum mengakui bahwa dia masih mencintai Hein, sebenarnya ia ingin bercerai setelah 3 tahun menikah. Kepribadian dan posisi sosial mereka sangat bertolak belakang. Hein, yang dingin dan menjadi atasan di grup Queens, berbeda dengan Hyung-woo yang baik dan perhatian sebagai direktur hukum grup Queens. Di rumah, sebagian besar keputusan diambil oleh orang tua Hein, membuat Hyung-woo tidak memiliki kuasa. Bahkan adik Hein, Suol, tidak menghormatinya. Hyung-woo sering melampiaskan kesedihannya dengan minum-minum dan curhat kepada teman pengacaranya. Selain itu, mata-mata dari keluarga Hein terus mengawasi Hyung-woo untuk memastikan dia tidak membuat kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Di tengah kesedihan, Hyung-woo memutuskan untuk menceraikan Hein dan pulang ke kampung halaman untuk memberitahukan keputusannya kepada orang tuanya. Meski keluarga tidak setuju, mereka tidak bisa mengubah keputusan Hyung-woo. Namun, sebelum Hyung-woo menyerahkan surat cerai kepada Hein, Hein mengungkapkan bahwa dia didiagnosis menderita tumor otak dan hanya memiliki 3 bulan untuk hidup. 아까 갈 데 있다고 해도 내가 죽는다고. 무슨 말이야? 달밖에 못 산대. 당신은 무슨 얘긴데? 어? 지금 뭔지 말해. 무슨 말을? Hyung-woo terkejut dan sikapnya berubah drastis. Ia langsung memeluk Hein dan berkata bahwa dia mencintainya. Setelahnya, Hyung-woo mulai bersikap lebih perhatian kepada Hein, tetapi hal itu mulai dicurigai oleh orang tua Hein. Saat menghadiri acara perburuan keluarga Queens, Hein tersesat dan mengalami halusinasi. Ketika seekor babi hutan hendak menyerangnya, Hyung-woo datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah kembali ke perkemahan, Hyung-woo menyadari bahwa serangan babi hutan tersebut mungkin disengaja, dengan target sebenarnya adalah kakek Hein. Namun, babi hutan itu malah menyerang Hein yang kebetulan berada di jalur perburuan. Setelah acara berakhir dan semua orang kembali ke Seoul, mantan pacar Hein, On Song, menghubunginya. Ia kini menjadi orang sukses dan memiliki hubungan dekat dengan pemilik Hersina. Hein mencoba menjalin hubungan pertemanan lagi dengan On Song, tetapi hal itu membuat Hyung-woo merasa tidak nyaman.
Hein perlahan berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah mengetahui penyakitnya. Ia mulai merasakan empati yang membuatnya kasihan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Meski tetap dengan sikap arogannya, dia mulai membantu orang-orang di sekitarnya. Dokter menjelaskan bahwa ini adalah hal umum yang terjadi pada orang dengan penyakit mematikan. Mereka mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya tak pernah diperhatikan. Hal ini juga membuat Hein mulai melihat suaminya dengan cara yang berbeda. Kabar baik lainnya datang dari sebuah organisasi di Jerman yang bisa membantu Hein mengatasi penyakitnya. Hein menyampaikan kabar ini kepada Hyung-woo, yang kemudian merasa dilema. Jika tidak menceraikan Hein, dia harus terus bertahan dengan tekanan dari keluarga istrinya yang tidak nyaman. Namun, jika menceraikannya, Hein mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Meski Hyung-woo mencoba menepis perasaannya terhadap Hein, dia mulai merasa cemburu saat melihat istrinya semakin dekat dengan On-song. Hyung-woo mengungkapkan pada temannya bahwa dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, On-song, Grace, dan salah satu pekerja di grup Queens bersekongkol untuk mengambil alih grup tersebut. Pertemuan On-song dengan Hein ternyata bukan kebetulan. Mereka sedang mengumpulkan saham Queens dan merencanakan strategi untuk menjatuhkan pimpinan Hong. Di kampung halaman Hyung-woo, ayahnya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun, kampanyenya kurang mendapat dukungan. Saudara Hyung-woo, yang putus asa, meminta bantuan Hein. Hein datang dan mengadakan pesta dadakan untuk mendukung ayah mertuanya. Saat mengingat masa lalu di kamar Hyung-woo, Hein terjebak dalam halusinasi dan tersesat di desa. Hyung-woo yang khawatir mencari istrinya dengan panik dan akhirnya menemukannya. Setelah peristiwa itu, Hein tersentuh oleh perhatian keluarga Hyung-woo, sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan dari keluarganya sendiri. Di sisi lain, Hyung-woo mulai merasa canggung berada di ruangan yang sama dengan Hein karena perasaannya yang mulai tumbuh kembali. Sementara itu, Suol, adik Hein, menemukan video viral Hein yang menunjukkan dirinya bahagia saat makan di rumah mertuanya. Ibu Hein yang melihat video tersebut merasa cemburu karena Hein terlihat lebih bahagia berada di dekat ibu Hyung-woo. Hein terus berusaha menyegarkan diri, tetapi dia mulai melihat tanda-tanda aneh, seperti garis di telapak tangannya yang tidak bisa ia pahami. Di saat yang sama, On-song diundang ke rumah keluarga Queen. Menyadari keretakan rumah tangga Hein dan Hyung-woo, On-song berusaha menyingkirkan Hyung-woo demi kepentingannya sendiri. Hyung-woo melanjutkan penyelidikannya tentang serangan babi hutan. Ia mendapatkan memori dashboard mobil yang bisa mengungkap pelakunya. Namun rekaman itu telah dihapus dan memori tersebut perlu direstorasi. Di sisi lain, bibi Hein, Bomja, terus menghina pacar ayahnya dan menuduhnya hanya ingin merebut harta keluarga Queen. Hal ini menyebabkan pertikaian dalam keluarga. Hein kemudian menceritakan rencana pengobatannya di Jerman kepada dokternya. Namun, dokter mengingatkan bahwa jumlah sel darah putih Hein terlalu rendah,
yang bisa menjadi kendala dalam perawatan lebih lanjut. Bomja, yang kebetulan sedang berada di rumah sakit, secara tidak sengaja mengetahui penyakit Hein. Ia merasa sangat sedih setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada keponakannya. Hein menjelaskan bahwa ia tidak bisa menceritakan kondisinya kepada keluarganya bukan karena takut hartanya akan diperebutkan, tetapi karena khawatir orang tuanya akan merasa sedih, mengingat mereka sudah pernah kehilangan anak pertama di masa lalu. Meski terlihat kasar, Bomja sebenarnya memiliki hati yang lembut dan sangat mengkhawatirkan Hein. Hein bersikeras pergi ke Jerman sendirian untuk mendapatkan perawatan. Bomja yang merasa kasihan bertanya kepada Hyunwoo, tetapi ternyata Hyunwoo tidak menyadari rencana kepergiannya. Pikiran Hyunwoo terus terganggu sampai ia melihat video wawancara Hein. Dalam video itu, Hein mengungkapkan bahwa mimpinya adalah mencapai penjualan senilai 1 triliun won di pasar miliknya. Namun, ia juga mengatakan bahwa mimpinya yang berikutnya adalah beristirahat dan menghabiskan waktu bersama suaminya. Hyunwoo sangat tersentuh oleh pernyataan ini dan memutuskan untuk pergi ke Jerman menemui istrinya. Di Jerman, seperti yang diperkirakan dokter, para peneliti menolak melakukan operasi karena kondisi Hein. Sementara itu, Hyunwoo mencoba berbagai cara untuk membantu istrinya, bahkan mengancam dokter agar memberikan yang terbaik untuk penyelamatan Hein. Kabar baik akhirnya datang dari pusat penelitian, di mana mereka menemukan metode lain untuk menolong Hein, tanpa menyadari bahwa ini terjadi karena upaya dan keberanian Hyunwoo. Di sisi lain, Grace menegur Dahye karena ceroboh dan terekam kamera dashboard, meskipun mereka berusaha menutupi masalah ini demi tujuan bersama. Di Korea, Hein dan Hyunwoo kembali, tetapi kini mereka menjadi musuh. Hein bersumpah akan membuat Hyunwoo menderita atas pengkhianatannya. Hyunwoo kemudian mengunjungi pimpinan Hong untuk menjelaskan bahwa tuduhan penyadapan yang ditujukan kepadanya adalah palsu, dan bahwa ia tidak berniat menjatuhkan pimpinan tersebut. Pimpinan Hong mempercayainya, tetapi mereka harus menemukan siapa dalang di balik kekacauan ini. Sementara itu, Onsong menyadap percakapan mereka dan segera melakukan upaya pencegahan untuk melindungi rencananya. Di tempat lain, Bomja mengetahui bahwa Sehee adalah seorang penipu dan mantan narapidana. Nama aslinya adalah Oh Sunyong, yang telah dinyatakan meninggal secara resmi 30 tahun lalu. Meskipun sudah lama berhubungan dengan pimpinan Hong, Bomja terpaksa merahasiakan temuan ini sampai ia mendapatkan bukti kuat untuk menyingkirkan Sehee. Di rumah, Hein menunjukkan surat cerai yang telah ditandatangani kepada Hyunwoo dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkannya pada waktu yang tepat. Hyunwoo setuju, tetapi memintanya untuk menjauhi Onsong yang ia curigai memiliki niat jahat. Hein juga mengancam akan mengambil tindakan hukum tegas jika Hyunwoo melanggar kesepakatan. Di sisi lain, orang tua Hein berpikir bahwa Hyunwoo ingin bercerai dengan putri mereka karena berselingkuh. Namun, kedua mata-mata yang mereka sewa tidak menemukan bukti apapun. Bersamaan dengan itu, Hein mengetahui bahwa Hyunwoo telah mengirim uang dan bunga kepada seseorang. Setelah menyelidikinya,
Hein menemukan Hyunwoo di rumah duka, mengirimkan bunga belasungkawa untuk karyawan yang ibunya meninggal karena kanker, dan dia sangat tersentuh karena bunga itu dikirim atas nama Hein. Sementara itu, terungkap bahwa Seelhi, seorang penipu, adalah ibu kandung Ong. Mereka telah merencanakan perebutan kekuasaan ini sejak lama. Kunci dari rencana mereka adalah membuat pimpinan Hong meninggalkan anak-anaknya. Namun, Hong mulai merasakan dilema karena ia masih menyayangi keluarganya. Seelhi pun berusaha keras untuk mendapatkan hati dan kepercayaan pimpinan Hong, agar ia dapat mengambil alih seluruh kekayaan keluarga. Sekarang, kondisi Hein semakin parah, tidak hanya halusinasi, tetapi juga mulai kehilangan ingatan. Ketika Hyunwoo menemukannya bermain dengan kucing dan tidak ingat tentang perceraian mereka, ia menangis mendengar Hein mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam. Namun, Hyunwoo tetap ingin Hein marah kepadanya agar memiliki motivasi untuk bertahan hidup dan balas dendam. Hyunwoo kemudian bekerja sama dengan pengacara mafia bernama Vincenzo untuk mengatur syarat perceraian dengan Hein. Hein juga menyelidiki Hyunwoo, yang ternyata masih memiliki perasaan untuknya. Di sisi lain, Onsong menemukan bahwa Hein sedang mengonsumsi obat anti kanker dan merasakan kesedihan mendalam. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Onsong pernah menyelamatkan Hein dari anjing buas saat di panti asuhan, dan sejak itu ia menyimpan kalung Hein sebagai kenangan. Onsong, yang diam-diam mencintai Hein, mulai merencanakan untuk merebut grup Queens agar bisa mendekatinya. Namun, ambisinya membuatnya terjebak dalam keserakahan yang akhirnya menghalalkan segala cara. Hyunwoo mulai mencurigai adanya hubungan antara Onsong dan Seelhi, dan meskipun keluarga Queens pernah memandang rendahnya, Hyunwoo tetap melindungi mereka. Sayangnya, pimpinan Hong jatuh ke dalam perangkap Seelhi, yang berhasil menjadi wali sah yang memegang kekuasaan penuh atas grup Queens. Ketika keluarga Queens mengetahui hal ini, mereka telah kehilangan segalanya, termasuk perusahaan dan tempat tinggal mereka. Seelhi bahkan membekukan semua aset mereka. Grace pun menunjukkan wajah aslinya dengan mengusir keluarga Queens. Di tengah kekacauan ini, Hyunwoo tetap menjadi penyelamat. Ia membawa keluarga Queens ke kampung halamannya untuk bersembunyi dari sorotan media. Kehidupan yang sederhana dan hangat membuat keluarga Queens, yang dulu manja, harus menyesuaikan diri. Suchol, yang sangat terpukul oleh kepergian istri dan putranya, merasakan penderitaan yang mendalam. Namun, di tengah semua ini, hubungan Hein dan Hyunwoo mulai membaik. Mereka canggung berbicara melalui pesan teks, dan Hein menyadari bahwa mereka pernah bertemu pada hari terakhir sekolahnya di Korea Selatan, ketika Hyunwoo menemukan pemutar musiknya dan menyimpannya hingga saat ini. Ternyata, Hyunwoo telah menyukai Hein sejak saat itu, tanpa pernah menyangka bahwa wanita yang ia cintai sejak dulu kini menjadi istrinya.
Hyunwoo tetap bertahan di tempat kerjanya meskipun menghadapi tuduhan palsu dan dikucilkan oleh para pekerja. Hyunwoo memanfaatkan situasi ini, mulai mengumpulkan bukti untuk melawan Song. Ia menemukan seseorang yang pernah bertugas melakukan restorasi rekaman dashboard mobil. Namun, On Song, yang mengetahui hal ini, segera menyingkirkan orang tersebut untuk menghilangkan bukti. Hyunwoo merancang strategi untuk menjatuhkan Song bersama teman pengacaranya, dengan rencana untuk menuntut Ong atas penipuan investasi. Mereka menggunakan taktik jual beli saham yang sama untuk merebut kembali Queens. Hyunwoo juga berhasil melacak broker yang bekerja untuk Ong dalam penipuan tersebut. Ketika broker menolak panggilan hukum, Hyunwoo mengambil tindakan langsung dan menyerahkannya ke polisi. Pimpinan Hong akhirnya mengetahui penyakit Hein dan berapa waktu yang tersisa. Hong menyewa penyelidik untuk menemukan Hein, yang ternyata berada di kampung halaman Hyunwoo. Ong mengancam Hein untuk kembali ke Seoul atau ia akan mengungkapkan kondisinya kepada keluarganya. Di tengah kekacauan ini, Suchol, yang sangat terpukul oleh penipuan Ong, masih terus memikirkan Dahye. Hein, yang mengetahui bahwa Hyunwoo terluka setelah perkelahian, merawatnya. Keesokan harinya, mereka berdua berbincang sambil menikmati es krim. Dan Hein berkata bahwa mungkin Hyunwoo akan menemukan orang yang lebih baik jika mereka putus lebih cepat. Namun, Hyunwoo menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah apapun di masa lalu dan akan memilih Hein lagi. Setelah mengetahui bahwa Hyunwoo telah diperlakukan tidak adil di tempat kerja, Hein merasa kesal. Ong memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan untuk mengembalikan kehormatan Hyunwoo jika Hein setuju untuk kembali bekerja di perusahaan. Akhirnya, Hein kembali ke Seoul. Namun dalam konferensi pers, ia mengungkapkan ancaman Ong terhadap dirinya dan Hyunwoo serta mengungkapkan penyakitnya yang mematikan. Publik dan keluarganya pun terkejut mengetahui apa yang dialami Hein selama ini. Di tengah pidatonya, Hein tiba-tiba pingsan, memohon dalam tangis agar ia tidak meninggal sebelum sempat mengungkapkan perasaannya kepada suaminya. Ia menyadari bahwa meskipun ia pernah marah, ia tidak pernah membenci Hyunwoo. Ia ingin hidup lebih lama untuk bisa bersama Hyunwoo dan berterima kasih kepadanya atas segala dukungan yang telah diberikan. Keluarga Hein, terutama orang tuanya, sangat menyesal setelah mengetahui kebenaran tentang penyakit putrinya. Ayahnya menyalahkan dirinya sendiri karena kurang perhatian. Saat Hein terbangun, ia meminta maaf kepada OL sebelum berbicara kepada keluarganya. Hein mengakui cintanya kepada Hyunwoo dan merasa menyesal tidak bisa membuatnya bahagia. Ia ingin mengungkapkan isi hatinya sebelum ajal menjemput. Dan Hyunwoo terus menenangkannya dengan mengatakan bahwa Hein akan hidup dan mereka akan terus bersama. Ibu Hein yang sangat menyesal atas perlakuannya terhadap putrinya, akhirnya meminta maaf berulang kali, dan keduanya berpelukan sambil menangis, melepaskan semua rasa sakit yang selama ini mereka pendam. Setelah konferensi pers Hein yang mengungkapkan penyakitnya, publik mulai bersimpati kepada keluarga Queens. Namun, situasi ini justru mengancam kedudukan Ong dan ibunya, yang kemudian mencoba mencari dana rahasia milik pimpinan Hong agar bisa membeli sisa saham Queens dan mempertahankan dominasi mereka. Setelah serangkaian konflik,
Hyunwoo dan Hein mulai bekerja sama untuk menemukan dana rahasia pimpinan Hong. Mereka membentuk tim dengan keluarga Queens untuk mencarinya. Sementara Grace, meskipun terpaksa, ikut membantu mereka karena ancaman Hyunwoo yang akan melaporkan perbuatan ilegalnya. Mereka akhirnya menemukan bahwa dana gelap tersebut disembunyikan di rumah keluarga Queens, tepatnya di sebuah galeri seni yang digunakan untuk pencucian uang. Saat situasi semakin tegang, Hein mengalami halusinasi yang membuatnya melihat wajah Hyunwoo berubah menjadi Ong. Ia pura-pura baik-baik saja agar tidak membuat Hyunwoo khawatir. Sementara itu, Ong terus melancarkan aksinya dengan mengutus broker untuk menculik Hyunwoo. Namun, setelah diyakinkan oleh Hyunwoo bahwa Ong akan menyingkirkannya, broker tersebut akhirnya melepaskan Hyunwoo. Hubungan Hein dan Hyunwoo mulai membaik, dan mereka menghabiskan malam bersama dalam kedamaian. Namun, di tengah kebahagiaan tersebut, Hein memberitahu Hyunwoo bahwa penyakitnya semakin memburuk, hingga ia kesulitan membedakan halusinasi dan kenyataan. Hyunwoo berusaha menenangkan Hein, tetapi ia juga harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa waktu Hein mungkin terbatas. Sementara itu, terungkap bahwa pimpinan Hong sebenarnya sudah sadar dari kondisinya, tetapi berpura-pura menderita demensia. Ia kemudian merekam pesan terakhirnya menggunakan pena rahasia yang ditinggalkan Hein. Keesokan harinya, pimpinan Hong ditemukan tewas setelah jatuh dari tangga, diduga karena bunuh diri. Dengan kematian pimpinan Hong, Selhee kehilangan kekuasaan yang ia peroleh. Hal ini memungkinkan keluarga Queens untuk mendapatkan kembali rumah dan harta mereka. Sebelum pemakaman, keluarga secara tidak sengaja menemukan jalan menuju bunker rahasia. Tetapi sayangnya, Selhee dan Ong sudah lebih dulu mengambil dana tersebut. Hein akhirnya mendengarkan rekaman terakhir pimpinan Hong dari pena rahasia. Dalam rekaman tersebut, pimpinan Hong berterima kasih kepada Hein karena telah memberinya kesempatan untuk berbicara sebelum meninggal. Ia mengungkapkan penyesalan mendalam karena terlalu memedulikan harta selama hidupnya dan berpesan kepada keluarganya untuk menjalani hidup dengan baik tanpa penyesalan. Pada pemakaman pimpinan Hong, suasana sangat terpukul, tetapi keluarga Queens mendapatkan kembali kekuasaan mereka setelah Selhee kehilangan otoritasnya. Kabar baik datang dari Jerman, di mana ada prosedur medis baru yang bisa menyembuhkan Hein. Namun, prosedur ini memiliki konsekuensi berat. Hein akan kehilangan semua ingatannya. Hyunwoo, yang mengetahui hal ini, merahasiakannya dari Hein, takut ia akan menolak operasi tersebut. Rencana Hyunwoo adalah memberitahunya setelah mereka tiba di Jerman. Tetapi keluarganya tetap gembira karena ada harapan bagi kesembuhan Hein. Hubungan Hein dengan ibunya juga mulai membaik, dan keluarga Queens serta Hyunwoo semakin erat setelah mereka menghabiskan waktu bersama. Hein memutuskan untuk membatalkan perceraiannya dengan Hyunwoo dan memulai hidup baru sebagai pasangan. Ong terus bergerak dengan menggunakan dana rahasia untuk membeli saham Queens, meskipun Hyunwoo berencana mengungkap tindakan ilegalnya di pengadilan. Di sisi lain, Hein menghadapi dilema besar mengenai operasi yang bisa menyelamatkan hidupnya tetapi akan menghapus seluruh ingatannya. Setelah diberitahu Hyunwoo tentang konsekuensi operasi, Hein merasa bingung dan frustrasi,
Merasa terjebak antara pilihan untuk tetap hidup tetapi kehilangan kenangan atau mati dengan kenangannya tetap utuh. Hyunwoo terus membujuknya, berharap ia memilih hidup, tetapi Hein ingin menjadi dirinya sendiri sampai akhir. Sementara itu, Selhee dan Ong merencanakan serangan terhadap Hein di Jerman, berharap bisa memanipulasi keadaan setelah operasi. Grace, yang mengetahui rencana Selhee, mengirimkan pesan tersirat kepada Hyunwoo tentang bahaya yang akan datang. Hyunwoo segera bergegas, tetapi sebuah truk menabrak mobil tempat Hein seharusnya berada. Untungnya, Hein sedang keluar untuk membeli jimat keberuntungan. Melihat betapa Hyunwoo sangat khawatir dan sedih, Hein akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi. Saat operasi dimulai, segalanya berubah menjadi kacau. Hyunwoo tiba-tiba ditangkap oleh Interpol atas tuduhan pembunuhan. Sementara Ong tiba di rumah sakit dan mengambil alih proses operasi Hein. Ketika Hein terbangun, ia kehilangan semua ingatannya. Dan Ong memanfaatkan situasi ini dengan mengarang cerita palsu, menghapus catatan harian Hein, dan menjelekkan keluarga Hein, terutama Hyunwoo, sehingga keluarga Hein tidak bisa mendekati Hein lagi karena mereka terlibat dalam tuduhan penggelapan dana. Setelah semua kejadian dramatis, Hein kembali ke Korea dengan ingatan yang telah dimanipulasi, sepenuhnya berada di bawah kendali Ong. Hein percaya bahwa Ong adalah penyelamatnya dan setuju untuk menikah dengannya. Bahkan, Hein curiga bahwa ibunya terlibat dalam serangan di Jerman yang hampir merenggut nyawanya. Namun, meskipun ingatannya telah diubah, hati kecil Hein mulai meragukan kebenaran, dan ia mengunjungi Hyunwoo yang sedang dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Ketika bertemu Hyunwoo di penjara, Hein yang awalnya yakin bahwa mantan suaminya hanya menikahinya untuk harta dan sering berselingkuh, mulai merasakan keraguan setelah melihat tatapan sedih Hyunwoo. Berkat bantuan teman-teman Hyunwoo, akhirnya terbukti bahwa Hyunwoo tidak bersalah, dan dia dibebaskan. Hein, yang masih terombang-ambing oleh manipulasi Ong, terus mencari kebenaran. Dalam situasi yang semakin berbahaya, Ong mulai kehilangan kendali atas situasinya setelah terbongkar bahwa ia terlibat dalam penggelapan dana besar. Tim Hyunwoo berhasil mengumpulkan bukti kejahatan Ong, termasuk dari Dahya, yang bersaksi dan akhirnya dipenjara karena terlibat dalam kejahatan tersebut. Hein kemudian menerima sebuah paket dari Jerman yang berisi buku hariannya yang hampir terbakar. Setelah membaca buku harian tersebut, beberapa ingatannya tentang Hyunwoo kembali. Hein segera mencari Hyunwoo, dan keduanya berusaha untuk bersatu kembali. Namun, sebelum bisa bersama, Hein diculik oleh Ong yang mengurungnya dan merencanakan untuk membawanya ke Amerika. Hyunwoo, meski terluka parah,
berjuang menyelamatkan Hein. Saat menyelamatkan Hein, terungkap bahwa Hyunwoo adalah orang yang menyelamatkannya ketika mereka masih kecil, saat Hein hampir tenggelam di pantai. Penemuan ini membuat Ibu Hein merasa sangat bersalah karena telah membenci dan menyalahkan putrinya selama ini. Pada akhirnya, Hyunwoo menyelamatkan Hein untuk kedua kalinya, meskipun ia terluka parah dalam prosesnya. Ong, yang merasa kalah dan tak bisa mendapatkan Hein, mencoba menembak Hein, tetapi Hyunwoo melindunginya dan terluka. Polisi akhirnya menangkap Ong, dan dia meninggal setelah ditembak. Hyunwoo dilarikan ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Keluarga Queens, setelah perjuangan panjang, berhasil mengalahkan Selhee dan Ong, dan mereka mengambil alih kembali kekuasaan serta aset mereka. Pada akhirnya, Hein dan Hyunwoo kembali bersama dan menjalani kehidupan yang damai. Mereka berjanji untuk tidak menyakiti satu sama lain lagi dan selalu bersama, meski Hein masih butuh waktu untuk menerima segalanya. Beberapa tahun kemudian, semua orang mendapatkan akhir yang bahagia. Dahya kembali bersama Swol dan putranya. Grace bersyukur karena keluarga Queens tetap menerimanya, dan Bomja menemukan pasangan hidupnya di kampung halaman Hyunwoo. Hein dan Hyunwoo pun akhirnya kembali bersama dan memiliki seorang putri. Hidup bahagia bersama keluarga besar mereka.